Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya pada penjelasan materi kita yang saat ini sudah ke modul yang keempat Bapak Ibu ya. Nah, di modul yang keempat ini kita bersama-sama belajar tentang perkembangan aspek sosial emosional anak ya, terkhususnya pada usia 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, sebelum kita mendalami ya eh, karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia 4 sampai 6 tahun, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu ya teori-teori psikologi. Nah, teori psikologi jelas ya. Teori psikologi dulu, baru teori perkembangan. Ya, yang jelas yang berhubungan dengan perkembangan sosial emosional. Nah, dalam hal ini ada dua teori ya yang kita akan bahas bersama ya. Yang pertama adalah teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson dan yang kedua adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Oke, dua ahli itu saja ya yang akan kita gunakan untuk kita membahas psikologi perkembangan. Nah, yang pertama eh, dari teori psikososial Erik Erikson. Nah, ini wajah ahli kita ya. Nah, beliau pencetus teori psikososial. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana biografi dari beliau. Ternyata beliau itu lahir pada tahun 1902 di dekat kota Frankfurt ya. Tahun 1902 kita sudah pada lahir belum ya? Kita nih lahirnya sudah di era yang memang sudah enak gitu ya. Mereka ini lahir di era-era yang memang akan mendekati dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya. Ya, kita ini tidak merasakan ancaman tapi mereka akan merasakan ancaman. Tapi di tahun 1902 tuh peradaban saintifiknya sudah sangat kuat sekali ya di barat itu. Di Indonesia apa sudah ada? Ya. Oke. Ya, dimana nih ahli-ahli teori perkembangan ini kebanyakan dari luar ya, dari orang barat ya. Mereka punya segelintir sejarah, punya inovasi, punya kecerdasan lebih unggul daripada kita orang Indonesia ya. Untuk ilmuwan pertama kita orang Indonesia pun Bapak Habibie tentang pesawat ya, itu pun tidak diakui di Indonesia. Diakui di Jerman. Luar biasa, negara kita ini maunya akui apa gitu ya. Banyak para ilmuwan-ilmuwan yang ternama pun akhirnya bekerja di luar Indonesia karena mereka merasa bahwa penemuan mereka akan dihargai di luar. Nah, itu tidak tahu lagi ya birokrasi di Indonesia itu kenapa gitu ya. Nah, di barat ternyata sangat mendukung ya, sangat mendukung para ilmuwan-ilmuwan untuk membuktikan teori mereka itu seperti apa. Nah, dalam perjalanan si Erik Erikson ini menemukan mimpinya ya. Pada akhirnya ia tidak sengaja bertemu dengan Sigmund Freud ya. Sigmund Freud, ahli psikoanalisis ya. Nah, ini dia akhirnya masuk di Vienna Psychoanalysis Institute. Ini institut yang didirikan oleh Sigmund Freud ya, tentang psikologi, analisis jiwa ya. Nah, tidak lama kemudian terjadi ancaman fasisme sehingga membawa ia ke USA pada tahun 1933. Wah, ini ancaman di Jerman luar biasa. Ya. Orang-orang mereka sepertinya dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ada kemungkinan makar seperti itu. Ada kemungkinan makar gitu ya. Maka dianggap ini bahaya ini kalau mereka tetap ada di Jerman ini. Bisa-bisa kita dicuci otaknya gitu ya. Nah, dengan ide-ide ide-ide briliannya mereka ini. Ya, itu sudah dipasti birokrat gitu ya. Nah, menariknya dari Erik Erikson itu tidak memiliki gelar sarjana. Wah,
ini tidak memiliki gelar sarjana tapi bisa menciptakan teori. Oh, tidak harus harus apa ya? Tidak harus doktor gitu. Ya, kita Indonesia saja yang dokter pun menciptakan teori pun ya tadi masih belum yakin gitu ya. Profesor pun masih mikir-mikir. Ya, tapi orang barat sudah artinya si Erik Erikson ini walaupun dia tidak gelar sarjana, tapi ia menjadi analis anak pertama dan mendapatkan sebuah posisi di Harvard Medical School. Wah, tidak gelar sarjana tapi dapat posisi di Harvard Medical School. Apalah daya kita tidak sarjana. Kerjanya di mana? Di toko kelontong gitu ya. Bahkan sapu-sapu gitu ya. Bahkan diinjak-injak tidak dihargai, bisa saja seperti itu. Nah, kalau dia diterima ya sama orang-orang pintar, artinya orang pintar di sana tuh pikirannya, mindsetnya terbuka, kemudian melihat ini walaupun tidak sarjana, tapi dia memiliki potensi. Ide-idenya dia ini brilian. Mungkin dia tidak punya kesempatan, tidak punya uang untuk mengenyam pendidikan, ya. Eh, Mungkin kita ada profesor yang ambil ya anak-anak yang pintar disekolahkan seperti itu ya. Ada gitu ya. Jadi orang besar juga ya, tapi prosesnya tadi ada yang angkat gitu ya, ada yang mau tampung gitu ya. Tapi Erik Erikson ini dia tidak sengaja ketemu, tidak sengaja ketemu, luar biasa ya ini rencana Tuhan seperti itu ya. Nah kemudian ia pun memegang posisi di beberapa institusi terkemuka seperti Yale, Berkeley, dan Menninger Foundation. Wah ini kita tidak tahu dari mana mana ini. Di era-era itu institusi itu terkemuka ya. Kalau kita ini terkemukanya UGM, UI, ya itu sudah ada era tempo dulu pendidikan di Indonesia yang institusinya benar-benar akademis banget ya. Jadi kalau sudah masuk UGM, UI itu wah sudah tidak diragukan tuh hasil eh, apa cetakannya tuh seperti apa gitu. Pasti udah bagus gitu. Nah sama seperti yang di sini ya, Yale, Berkeley, Menninger Foundation, wah ini udah luar biasa nih, tidak pendidikan, tidak bergelar sarjana, mungkin gelarnya SMA saja ya, artinya seperti itu, pendidikannya SMA. Dia sudah bisa di apa ya, diakui seperti itu. Artinya teorinya dia dalam pandangan psikososial itu para akademisi yang memiliki gelar-gelar yang hebat itu mengakui dia gitu. Dan si Erik Erikson ini meninggal pada tahun 94 ya, dalam usia 91 tahun. Wah, berarti era-era penjajahan waktu itu diikuti oleh dia ini ya, luar biasa. Tetap hidup, diselamatkan gitu. Ya, ya kena aset ya, kena aset makanya diselamatkan. Kalau bukan aset ya dibiarkan. Ya, jadilah aset biar diselamatkan. Kalau tidak aset ya orang lempar gitu. Sederhana begitu kan dunia kerja kan kayak gitu, sadisnya gitu. Ya, ya. 94 ya, saya kelahiran 93, saya sudah lahir ya. 1 tahun kemudian beliau meninggal. Wah, di usia 91, luar biasa. Nah, beliau itu menciptakan teori ya, teorinya tentang tahapan psikososial. Pada pandangan beliau itu, kematangan fisik mempunyai dampak secara personal maupun sosial. Wah, dampak dalam diri dan juga dampak di lingkungan. Wah, kematangan yang dicapai itu membawa satu keterampilan yang baru, yang membuka banyak kemungkinan baru bagi anak, tetapi juga meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap anak. Woi, buka kemungkinan baru dapat tuntutan. Ya faktanya begitu kan. Kita ini kan melihat suatu keterampilan yang baru, wah ini menarik ini, bisa daya jual nih ya. Oke, kita ambil dia gitu ya. Tapi itulah akan menjadi suatu bentuk profesi atau pekerjaan kita sebagai seorang manusia ya, yang akan dibayar sama orang, gitu kan? Ya. Nah, untuk tahapan psikososial ini, nah ya, ya. Nah ini dia ya, tahapan psikososial. Nah, tahapan tahapan pertama adalah tahap
anak itu percaya sama tidak percaya ya. Ini pada 1 tahun pertama kehidupan. Nah, hubungan berarti itu sama ibu ya. Nah, tugas utama pada masa bayi itu adalah memperoleh rasio yang tepat antara percaya dan tidak percaya. Wah, dia udah mulai secara biologisnya dia anak ya, secara biologisnya anak. Jika bobot ke arah percaya lebih besar daripada tidak percaya, itu artinya anak itu mempunyai kesempatan lebih baik untuk menghadapi krisis-krisis ya, yang kemudian eh, daripada jika bobot tersebut ke arah yang tidak percaya. Wah, berarti kalau dia anak itu lebih percaya pada orang tuanya, berarti bisa menghadapi krisis-krisis. Kalau sebaliknya anak itu tidak percaya, maka berat dia untuk menghadapi krisis-krisis kehidupan gitu ya, kasus-kasus di lapangan gitu. Nah, Erikson mendefinisikan dasar kepercayaan sebagai rasa percaya yang penting terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri, serta perasaan bahwa terdapat beberapa hubungan antara kebutuhan diri seseorang dan dunianya. Ya, artinya anak itu harus percaya dengan dirinya dulu. Ya, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memberikan dorongan kepercayaan itu. Artinya ada kasus di mana orang tua memberikan kesempatan pada anaknya untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tapi anak ini mencoba dengan cara-caranya agar dia mendapatkan apa ya, reward positif ya, sehingga dia menjadi lebih pede, dia bisa, oh bisa kamu gitu ya. Ya. Tapi kalau lama kelamaan tidak ada reward yang diberikan, maka itu akan menjadi kehampaan. Bisa saja anak akan mencari-cari perhatian untuk diberikan reward gitu ya, diakui ya, didengar gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi PR gitu ya. Tapi nyatanya anak-anak ketika diberikan kesempatan, kemudian kita berikan reward dan anak menjadi percaya dirinya pas-pasan ya, bukan menjadi over confidence gitu ya. Kalau sudah over confidence ini yang repot gitu. Akhirnya memalukan diri sendiri karena over confidence itu bisa aja pas-pas saja percayanya gitu. Jangan terlalu turun percaya, tidak percayanya, tapi percaya juga gitu ya. Tapi pada kasus-kasus di mana anak akan percaya sama dirinya bahwa dia bisa melakukannya. Tapi dukungan-dukungan orang sekitar tuh artinya ada respon-respon emosi positif yang ditampilkan, ya, ekspresi positif, sehingga anak walaupun dia tetap ada sedikit down, misalkan melakukan satu kesalahan, tidak dibesar-besarkan, tapi didukung bahwa kamu bisa kok, itu cuma masalah kecil, ya. Abaikan, ya, abaikan respon-respon yang masalah kecil diperbesarkan, dipermasalahkan menjadi masalah serius ya. Itu itu orang-orang seperti itu jangan dihiraukan ya, diabaikan saja itu. Perfeksionisnya berlebihan gitu ya. Tapi yang dilakukan kita lihat dulu apakah stretch atau malah ini. Tapi mungkin biasanya orang yang perfeksionis itu kurang kreativitas biasanya, karena terlalu monoton dan meniru sesuai seperti apa yang dia tonton, itu yang repot ya. Tapi ada tipe-tipe orang seperti itu. Maka itu kembali lagi pada bagaimana orang tua punya sudut pandang memberikan trust pada anak, dan juga bagaimana umpan balik ketika sehingga anak itu bisa trust ya. Bayi dengan sikap percaya dapat meramalkan bahwa ibunya akan memberinya makan di saat ia merasa lapar, dan memberinya rasa nyaman di saat ia ketakutan atau sakit ya. Artinya bayi akan menolerir kepergian ibunya karena ia percaya bahwa ibunya akan kembali. Wah, ini kasus bagi orang tua yang tidak buang anaknya ya. Karena banyak sekali kasus-kasus di panti asuhan itu, para biarawan biarawati menemukan bayi di depan pintu. Ketika mereka pagi hari buka pintu tuh ada bayi di depan situ.
tidak tahu siapa yang taruh, ditanya-tanya tidak tahu, tapi ada bayi tersebut. Akhirnya diadopsi, diasuh. Bayangkan tuh orang tuanya. Anak masih punya kepercayaan dia lahir bahwa dia lahir dari kedua orang tuanya, tapi dia tidak melihat siapa kedua orang tuanya. Tapi dia tetap percaya bahwa orang tuanya akan datang suatu waktu nanti. Kapan? Ya, itu yang banyak terjadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang lengkap orang tuanya, artinya memberikan kasih sayang utuh dari bayi hingga dia sudah jelas penglihatannya, melihat wajah kedua orang tuanya tersenyum, tertawa bersama, itu anak akan bahagia. Dia merasa kehadiran dia itu diakui, tapi tidak dengan anak-anak yang keberadaannya itu dibuang. Ya. Nah, ibu itu menjadi orang yang sangat penting bagi bayi, karena bayi juga dapat mengembangkan rasa percaya terhadap dirinya sendiri yang diperoleh dari perasaan bahwa orang lain menerima dirinya dan dari meningkatnya kemampuan si kecil itu untuk mengenali dorongan-dorongannya dari tubuhnya. Ya. Nah, dari sisi ibu pun timbul juga rasa percaya, percaya bahwa dirinya adalah orang tua dan dirinya memiliki arti ya dari peran pengasuhan yang dilakoninya. Nah, ini timbal balik ya antara ibu dan si kecil, ayah dan si kecil ya. Ini memang bicara soal ibu. Kenapa? Ibu itu mengandung anak 9 bulan. Ya, mengandung si kecil 9 bulan. Itu kodratnya. Tidak mungkin bapak-bapak mengandung bayi ya. Itu sudah melangkahi hukum alam. Ya, tapi ada kasus-kasus nyeleneh-nyeleneh yang berita tempo waktu itu kasusnya laki-laki hamil. Wah, itu kena kasus gay ya. Gay. Gay ya. Jadi memang heran kok laki-laki hamil. Ya mungkin saja pernah ganti kelamin ya, sebelumnya perempuan lalu ganti jadi laki-laki ya. Ya, ini kan secara apa hormon dalam tubuhnya kan masih bawa aslinya ya. Nah, ini mesin aslinya tidak bisa digonta-ganti, kan itu dibuat oleh yang maha kuasa. Manusia hanya bisa ganti mesin yang lain-lain. Bapak ngomong soal mesin ya, ibaratnya gitu kan sekarang manusia bisa diotak-atik sama manusia sendiri. Majasnya bisa dioplas ya. Segala macam bisa dioplas. Ya, ibaratnya kita ini kan boneka yang mesin boneka ya. Nah, sekarang serba aneh-aneh ya, manusia ini semakin pintar makin aneh gitu ya. Nah, sehingga memang apa ya, perlu adanya timbal balik positif ya dari ayah dan ibu ke si anak. Tapi jangan lupa ayah juga peran penting walaupun sebagai pendonornya ya, tetapi tidak terlupakan. Ya, artinya gen-gen ayah itu ada, karakter-karakter ayah itu ada di si kecil ya. Jelas ketika si kecil lahir itu ayah juga harus ada di samping ya. Itu penting ya. Anak itu harus bisa mengenal aroma tubuh ayahnya, mengenal suara ayahnya ya. Jadi bukan hanya ibu ya. Ini si apa Erik Erikson hanya ngomong ibu ya. Ada masalah kayaknya sama ayahnya ya. Ya, kayaknya ada masalah sama ayahnya ini. Mm-mm, ya, tapi tidak dituliskan dalam sejarahnya. Tapi kelihatan sekali kalau dia fokusnya ke ibu, lupa pada sosok ayah. Kasihan ayah tidak di apa ya, tidak di menjadi suatu bentuk peran penting gitu ya. Tertulis bahwa Erik Erikson ini hubungan berarti itu ibu. Baru yang otonomi sama keraguan sama rasa malu itu baru orang tua keduanya. Berarti ayah diabaikan. Ya kalau kayak gini ya tahap satu ya trust mistrust ya, ayah jangan ada di samping ya, tidak boleh ya, itu kan. Ibu aja gitu. Baru uji coba ibunya sesuai tidak teori gitu. Ayah diabaikan gitu. Wah, Erikson ya. Nah, ini repot ini ahlinya ya. Lupa sosok ayah, dia fokus ke sosok ibu. Makanya
emansipasi wanita ini ya gembar-gembor tentang ibu ya, tapi lupa sosok ayah. Makanya banyak kasus sekarang adalah sosok ayah yang rendah dalam memberikan trust pada anak. Karena fokusnya para ilmuwan semua ya ibu gitu ya. Akhirnya begitu deh ya. Ibaratnya gen pria ini lama kelamaan diabaikan, hilang di muka bumi ya gitu. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, karena ibaratnya kayak perang gender ya, perang gender antara laki-laki dan perempuan, siapa yang lebih dominan disitulah yang bisa mendominasi gitu. Maka jangan heran di Indonesia tuh lebih banyak punya apa trending-trending kekuatan para emak-emak. Kekuatan para bapak-bapak tidak bisa, walaupun satu emas 10 bapak atau emak menang gitu ya. Sudah seperti hukum alam, hukum rimba gitu ya. Emak-emak walaupun satu orang akan bisa melabrak seluruh para pria yang walaupun bajingan-bajingan tuh hilang gitu ya. Nah, nah, beberapa mistrust itu penting untuk mendeteksi kemungkinan bahaya ya yang akan terjadi atau anak bisa membedakan antara orang yang jujur dan tidak jujur. Bagaimanapun ya, jika mistrust itu mendominasi, anak ataupun orang dewasa akan menjadi frustrasi, menarik diri, curiga dan kurang percaya diri. Sebenarnya bagus ya. Ada orang tua itu meyakini bahwa anak yang mistrust pada orang asing itu lebih bagus. Kenapa? Karena di Indonesia akhir-akhir ini banyak sekali kasus penculikan anak. Iya, cari saja kasus penculikan anak. Di Kupang itu banyak itu. Ya, di Kupang banyak. Ada anak yang diabaikan lalu hilang. Dia cari sama orang tuanya, kira di sama keluarganya tidak ada tahu semuanya. Ya, lapor polisi mungkin entah dicari atau tidak kurang tahu. Ya, banyak kasus pencurian anak itu di Kupang banyak. Ya, maka eh, sikap orang tua untuk melatih mistrust itu penting. Ya, tidak harus trust terus gitu ya. Mistrust juga pada orang asing. Khusus pada orang asing. Sama keluarga pun keluarga yang mana dulu, lihat. Ya, sikap, kebiasaan dan segala macam. Ya, perlu mistrust juga. Mistrust itu penting, tidak harus mistrust terus. Anak sudah dikaplok, dipukul, lalu dibuat aneh-aneh, lalu diculik ya. Keluar tidak pakai izin gitu ya. Wah, bisa mati jantung orang tua ini. Cari anaknya sampai ujung-ujung mana gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu autonomi ya. Kemandirian versus ya keraguan dan rasa malu ini pada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, hubungannya berarti itulah orang tua. Kedua-duanya, bukan salah satunya ya. Nah, dengan perkembangan neurologis dan otot yang pesat, anak kemudian mampu berjalan, ya, bicara dan mengendalikan buang air kecil dan buang air besarnya. Ya, sebelumnya sempat saya cerita itu anak saya sekarang udah mau 3 tahun, udah bisa dia secara mandiri berjalan, berbicara, mengendalikan buang air kecil dan buang air besarnya. Walaupun buang air besarnya anak saya itu kalau dia rasa mau buang air besar dia pegang popoknya gitu. Bapak, mama, itu bapak mama sudah tahu. Saya sama istri saya sudah tahu bahwa anak saya mau ee. Nah, kalau misalkan anak saya berada di luar, misalkan di acara keluarga atau acara gimana gitu, anak saya bilang kami bilang tunggu bentar, lalu izin untuk pulang segera ke rumah. Karena anak saya merasa tidak nyaman kalau buang air besar di rumah orang asing dan bukan rumahnya sendiri. Anak saya seperti itu. Kalau buang air kecil pun juga begitu gitu ya. Ya, apalagi kalau misalkan lagi buang kecil lalu ada yang seusianya yang cewek-cewek lewat, wah itu tidak kencing-kencing dia. Tahan. Tahu malu juga. Beri aku ganteng, ganteng. Wah, makin malu dia tidak kencing-kencing ya. Ya, walaupun burungnya udah lumayan tuh. udah tahan dia. Ya.
Tapi itu artinya anak saya sudah bisa mengendalikan gitu ya di usia 2 sampai dengan 3 tahun. Merasa malu jadinya, ragu-ragu mau kencing atau tidak, keluar airnya atau tidak gitu ya. Ya, karena dilihat sama orang lain gitu. Tapi itu bagus. Ya, artinya anak tidak buang air besar sembarang, tidak buang air kecil sembarang, tapi dia tahu posisi tempat yang mana. Ya, memang sudah mandiri tapi tidak sembarang-sembarang. Ada yang mandirinya sembarang-sembarang gitu. Bahkan saya pernah saksikan keluarga saya ya, saudari saya punya anak itu depan teras, di situ. Ya, ada di depan teras itu ada terasnya Jubin, sebelahnya itu samping kiri itu pasir ya. Di situ. Wah, saya lihatnya, aduh ini anak kok kita lihatnya jorok gitu ya, jorok betul, jorok. Ya, artinya orang tuanya kok tidak ajarkan anaknya ini ada kamar mandi loh gitu. Di kamar mandi saja gitu atau beritahu ke orang tuanya untuk saya mau gitu ya. Itu bermasalah. Betul teman-teman, bermasalah kan itu mengganggu. Apabila kalau ada orang-orang tamu datang ke rumah lalu anak kencing sembarangan, wah, itu gimana itu sama wajah orang tua ya. Nah, namun di saat bersamaan anak pun mengalami kecemasan untuk berpisah dari orang tuanya. Artinya tidak takut ya. Sorry, takut tidak dapat mengendalikan buang air kecil dan buang air besarnya, serta kehilangan harga diri ketika mengalami kegagalan. Untuk itu penting bagi orang tua untuk menciptakan atmosfer ya yang mendukung sehingga anak dapat mengembangkan kendali diri tanpa kehilangan harga diri. Harga diri, apakah orang tua melihat harga diri orang anak, harga diri seorang anak ya, ya kurang tahu ya, karena setiap orang tua tuh masing-masing ya melihatnya ini sudah masuk dalam harga diri atau belum nih. Ya, apakah tahu rasa malunya atau tidak, itu sebenarnya rasa malu atau tidaknya kembali ke orang tua. Anak ini kan masih polos bapak ibu, soal harga diri kan nggak ngerti dianya harga diri itu, yang ngerti orang tuanya. Anak ya kalau tidak diajarkan di kamar mandi ya dia di manapun ya dia tidak akan rasa malu karena tidak diajarkan. Ya mau di mana itu, menciptakan atmosfer yang mendukung ya, itu kayak mendukung aja, dibiarkan aja kan kedukung ya. Ya, perilaku yang buruk kemudian dibiarkan kan ibaratnya kan mendukung ya. Jadi mendukung perlu kontrol, jangan hanya mendukung saja atmosfernya tapi tidak ada kontrol. Hilang kontrol habislah sudah ya, jadi perlu kontrol ya. Kalau tidak dapat mengontrol ya repot ya, maka sembarang-sembarang jadinya anak kehilangan harga diri ya. Kalau dia udah semakin besar lalu dia pergi ke TK di depan situ ya, dilihat oleh teman-temannya tidak kamar mandi atau di celana ya, kehilangan harga dirinya. Apa kenapa? Karena dipermalukan oleh teman-temannya, ditertawain teman-temannya, diolok sama teman-temannya ya. Kalau anaknya tidak kuat mental ya tidak akan pergi sekolah lagi, itu malu dia. Ini nih tukang di celana, ini nih di depan teras, ini nih depan kelas ya, gitu kan. Jadi anggap nanti ngebully gitu ya, tapi sebenarnya perilakunya itu ya perilaku yang buruk yang tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk mengendalikan buang air kecil maupun buang air besar sesuai di tempatnya, yaitu di kamar mandi, bukan di tempat lain ya. Nah, jika komponen positif dari tahapan ini adalah kemandirian, maka komponen negatif adalah rasa malu dan keraguan-raguan ya. Perasaan malu dan keraguan-raguan tentang kendali diri dan kemandirian berasal dari hilang atau kurang berkembangnya rasa kepercayaan diri yang sifatnya dasar. Nah, jika latihan buang air besar atau buang air kecil terlalu dini atau terlalu keras, atau jika keinginan anak dipatahkan oleh kendali orang tua yang berlebihan, pada tahap ini anak memang mulai menjumpai aturan-aturan seperti kapan ia harus buang air besar atau buang air kecil dan di mana ia dapat melakukannya. Betul. Ya, basic trust itu penting. Ya, ini kembali lagi pada kecerdasan anak dan juga ASI eksklusif yang didapatkan oleh anak,
kemudian susu formula yang dikonsumsi oleh anak, kemudian selama anak berapa bulan ke depan setelah 9 bulan itu di apa ya, artinya dipantau terus ya, ke bidan, ke perawat ya, artinya ke posyandu ya, ke puskesmas ya, itu dipantau tidak gitu, secara berkala tidak gitu ya. Kalau orang tua sekarang tuh memang harus seperti itu ya, artinya anaknya dipantau sama medis. Orang tua dulu, oh tidak, kami tidak pernah kayak gitu, tapi kami sehat-sehat saja gitu ya. Ya, beda Bapak Ibu ya, perkembangan tumbuh kembang manusia zaman dulu sama zaman sekarang ya, tidak bisa Bapak Ibu apa ya, abaikan itu lalu meyakini bahwa tempo dulu itu membuat anak itu kuat-kuat gitu ya. Zaman sekarang ini beda atmosfernya. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan zaman doeloe, hidup aja zaman doeloe, nggak usah hidup zaman kekinian. Masih hidup saja beruntung gitu ya. Jadi jangan menggunakan pandangan-pandangan yang seperti itu. Itu ibaratnya kita tidak punya pemahaman untuk menerima kebaharuan. Itu ibaratnya kita menolak kebaharuan. Kita masih menerima dengan zaman doeloe. Meyakini zaman doeloe itu suatu yang itu bagus sekali, mantap sekali. Ya hidup aja zaman kayak gitu, putar waktunya, hidup aja kembali ke zaman itu, atau anaknya dikembalikan ke zaman itu. Ya sekarang zaman udah berkembang, udah maju pesat ini ya, dibangga-banggain lagi zaman dulu ya, karena anak zaman sekarang itu, orto-orto zaman sekarang tidak hidup di zaman waktu itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengatakan bahwa zaman dulu lebih enak ya, karena Anda bisa saja manipulasi itu ya, dianggap manipulasi suatu cerita, manipulasi suatu fakta. Kenapa? Karena anak zaman sekarang tidak hidup di masa itu ya. Jadi diharapkan cerita zaman dimana anak itu hidup di zaman apa, di tahun era 2000-an ya, udah ya cerita di tahun 2000-an ya, di masa anak itu lahir. Ketika dia sudah di usia 20-an, misalkan dia hamil muda, baru cerita di tahun 2000-an, di usia dia lahir tuh ke atas itu, sampai dia usia jadi orang tua, itu yang diceritakan ya. Bukan malah diceritakan era tempo dulu tahun 1903. Memang Anda juga lahir di tahun itu, atau di era tahun 1945 ya. Zaman udah maju, cerita masa lalu nggak maju-maju. Itu Indonesia nggak maju-maju ya. Kita orang barat itu memikirkan sesuatu yang maju ke depannya, menganalisa ke depannya ya. Kita masih kembali lagi ke belakang gitu ya, akhirnya ke belakang terus ke belakang terus gitu ya. Ya jadinya agak repot gitu ya. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman dari kita itu, ketika kita sudah berpikir lebih maju, berpikir kekinian, maka kita tahu anak yang sehat itu harus kita berikan tanggung jawab kepada pihak medis, karena mereka ngerti, mereka punya ilmunya, mereka belajar situ. Jangan kita asal mengambil satu keputusan berdasarkan pemahaman kita dulu, anak mati siapa yang tanggung jawab, atau bahkan gimana kitanya menyalahkan siapa. Jadi jangan sok tahu ya, jangan sok tahu ya. Ini biasanya kasusnya ketika dalam proses apa ya, mengontrol untuk agar tidak mengalami kecemasan. Ini sebenarnya kembali pada orang tua, dengan orang tua si anak sama menantu atau mertuanya. Akan terjadi perdebatan-perdebatan besar ini. Di tahap yang kedua ini akan terjadi perdebatan-perdebatan besar. Percaya tidak percaya, coba aja. Bagi yang sudah berumah tangga pasti ngerti, bagi yang belum berumah tangga, satu waktu Anda akan ngerti. Akan terjadi konflik antara kamu sama suamimu, atau kamu sama istrimu, dan juga sama mertua atau menantu. Mau tahan napas atau mau disampaikan ya. Hal-hal sederhana itu akan menjadi konflik. Nah, maka dibutuhkan kebijaksanaan dan juga kecerdasan emosional dari orang tua, sehingga anak jangan makin cemas. Orang tuanya udah cemas, makin cemas lah anaknya.
Akhirnya kehilangan harga dirinya siapa? Orang tua yang kehilangan harga dirinya. Efeknya ke anak ya. Nah, tahap yang ketiga ini usia 4 sampai 5 tahun ya. Ini menyangkut dengan inisiatif dan guilty feeling ya. Guilty feeling. Perasaan bersalah. Nah, ini hubungannya berarti adalah keluarga dasar ya. Opa, oma dan segala macam ya. Pada masa ini anak akan mencari tahu ya, ingin menjadi apa, kelaknya ingin jadi apa, dan pilihannya sampai pada keinginan untuk menjadi seperti orang tuanya. Oleh karena itu, pada tahap ini identifikasi anak dengan orang tua yang dipandang oleh anak sebagai orang yang berkuasa, dan pada akhirnya anak itu akan membuat rencana dan menjalankan rencana-rencananya serta mempelajari batasan-batasan yang ada di masyarakat, sehingga anak itu mulai mengambil inisiatif dalam pilihan yang mereka buat dan dalam mengejar tujuannya. Namun beberapa tujuan itu harus ditekan atau ditunda, dan hal ini mendatangkan perasaan bersalah ya. Dan perasaan bersalah juga timbul dari perasaan bahwa mereka selalu melakukan sesuatu, jadi harus selalu bersaing dan harus selalu berusaha mencapai dalam upaya menjadi orang yang berharga. Harus dan harus. Nah, sehingga guilty feelingnya makin kuat ya, perasaan bersalahnya makin kuat ya. Jadi ketika anak mencoba untuk menunjukkan siapa saya, figur-figur yang memang dia sukai ya, salah satunya orang tua ya, inisiatif, dia mengejar inisiatif kayak orang tuanya. Saya ingin kayak ayah, ayah adalah seorang guru. Maka di situ anak akan melihat kebiasaan orang tuanya membaca buku, menulis jurnal, membuat materi, kemudian membuat buku, ya. Kebiasaan-kebiasaan dari orang tua yang dilihat oleh anak itu, tanpa disadari anak itu akan menggugah. Ada selera dalam dirinya. Wah, gila, ayah saya sedang apa ya, pertama gitu. Dekati ayahnya, ya. Lihat kebiasaan ayahnya. Perlahan-lahan dia akan memperhatikan gitu ya. Dia akan tertarik, oh ayah saya sedang ketik depan laptop, coba tangannya tok 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 tok. Oh anak saya juga begitu. Kalau saya lagi lagi ketik gitu ya, penasaran dia depan depan saya gitu ya, langsung duduk lalu tek 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 ya. Nah, kalau istri saya masak ya, dia udah seneng tuh pegang bawang, tuh jangan dulu pegang pisau. Jangan yang itu bawang pedis ya, kadang kami alihkan yang lain yang tidak pedis-pedis. Jadi dia coba meniru gitu. Ya, anak itu peniru yang baik, Bapak Ibu. Walaupun mereka bukan pendengar yang baik, tapi mereka peniru yang baik. Makanya mereka akan melakukan apa yang kita lakukan, inisiatifnya mereka. Nah, ketika kita marah atau segala macam, guilty feeling. Ataupun mereka mencoba melakukannya, tergantung dia guilty feeling ini, perasaan bersalah, tidak ada, saya tidak bisa segala macam, gimana ini ya, bisa gagal gitu. Itu kembali pada si anaknya. Tapi kalau anaknya memang inisiatifnya tinggi sekali ya, guilty feelingnya ya mungkin dia belum merasa itu. Mungkin ada di mana dikasih ketantangan dia sendiri, dia buat dia rasa guilty feelingnya ada. Ya, tidak selamanya dia lakukan lalu dia guilty feeling, lakukan dia guilty feeling, tidak ada proses-prosesnya. Nah, kita bicara sampai di 6 tahun ya, di industri sama inferior ya. Kalau sudah ke atas nih identitas sampai dengan integritas dan disappear atau meninggal, itu SD ke atas ya. Nah, industri versus inferior ini, pada masa ini anak sudah mulai masuk ke dunia pengetahuan yang lebih luas, SD ya. 6 ke 7 tahun itu SD. Waktu itu 6 tahun sudah masuk SD, sekarang 7 tahun masuk SD karena berbagai pertimbangan. Sekarang pertimbangannya itu bahwa anak tersebut IQ-nya bagus ya. Ada pertimbangan dari psikolog maupun dari dewan guru bahwa anak ini dari sisi IQ-nya kita lihat, dari sisi lain-lain segala macam, ini sudah bisa masuk SD kelas 1 ya gitu ya. Berarti bisa 6 tahun bisa masuk SD. Nah,
pada masa ini anak sudah mulai masuk ke dunia pengetahuan lebih luas, dan juga pada tahap ini ada pertanyaan benak dalam anak gitu ya. Saya adalah apa yang saya pelajari. Peristiwa besar pada masa ini adalah masuk sekolah. Pada masa ini pula anak-anak terekspos pada teknologi yang berkembang di masyarakat. Bagaimanapun, anak tidak hanya belajar di sekolah, ia akan belajar di mana saja. Nah, pengalaman berhasil pada anak memberikan anak perasaan industri, ya, yaitu perasaan kompeten dan menguasai. Industri maksudnya itu ya, perasaan kompeten dan menguasai. Sementara jika anak gagal, ia akan merasa tidak adekuat dan inferior atau perasaan bahwa ia tidak bisa apa-apa, ya. Ini tanggung jawabnya itu adalah lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Ya, ini mulai pengaruh-pengaruh anak dengan game, ya game online yang sekarang PUBG, gadget, ya segala macam handphone, segala macam pertemanan mereka itu udah pada larinya ke sana. Yang dulunya non gadget sekarang sudah pada gadget. Pertemanan datangnya, ada PUBG tidak? Oh, langsung tanya PUBG. Elit nah zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu itu tidak elit-elit gitu ya. Yang pegang HP saja sudah dianggap orang kaya gitu ya, paling cuma satu dua orang. Sekarang semuanya bisa dapat handphone, makanya pergaulan sekarang tuh handphone, ya. Dulu anak kecil sering sekali main PlayStation. Wah, sekarang PlayStation tidak lagi ya. Sekarang sudah pakai gamenya di PC gitu ya. Beda era teman-teman ya, era kita era-era yang masih zaman dulu ya. Sekarang ini udah zaman-zaman yang serba teknologi, high tech teknologi ya. Memang tidak bisa dipungkiri karena tentara sekarang pun sudah dengan cyber army gitu ya, uh, dengan basis teknologi ya. Nah, kalau tidak Indonesia bakal diretas habis-habisan ya. Jadi jangan kembali ke masa lalu terus gitu ya, sekarang ke depannya gitu ya. Nah, tapi antara masa depan sama masa lalu itu kita usahakan, ilmu pengetahuan itu adalah melihat keseimbangan, berjalan seiringan. Masa lalu yang mana dulu yang dilihat gitu ya. Ya. Ini kembali lagi pada inisiatif dari orang. Apakah kita bertemu sama orang tuh sukanya bicara masa lalu? Kita akan ngomong sama dia masa lalu gitu ya. Kalau kita ngomong sama orangnya masa depan, dia akan ngomong masa depan. Ya, kalau kita ngomong sama orangnya dia seimbang masa depan sama masa lalu, ya udah dia orangnya seimbang gitu ya. Ini kembali pada inisiatif dari orang-orang yang akan menjadi tiruan bagi anak. Dia mendapatkan ilmunya dari siapa saja, ya. Sehingga perasaan bahwa ia tidak bisa apa-apa itu mungkin itu bisa dikasih tugas, ulangan, ujian. Ya. Dulu kurikulum Merdeka tuh enak ya. Ya, zaman-zaman kami dulu KTSP dan segala macam ujian pakai gitu ya. Merasa bahwa anak-anak zaman sekarang itu dengan adanya kurikulum Merdeka enak gitu ya. Ya, mungkin sekarang kurang tahu kedepannya kurikulumnya gantinya apa lagi gitu ya. Jadi enak atau tidaknya ya itu sebuah proses Bapak Ibu ya. Kita jangan menyalahkan keadaan apapun ya. Kadang perasaan bahwa kita tidak bisa apa-apa tuh akhirnya menyalahkan keadaan apapun. Bahwa sebenarnya kita sendiri yang tidak punya inisiatif untuk mencoba, tidak diberikan kesempatan untuk dicoba. Coba apa gitu ya, tugas apa gitu kita tidak coba. Saya mau dong, saya coba dulu ya. Udah ngerasa bahwa saya tidak bisa itu, saya tidak bisa itu, nanti dimarahin itu, dimalu-maluin itu ya. Atau tiba-tiba salah kamu, gara-gara kamu tuh semuanya jadi salah, kacau habis semuanya. Kalau tidak ada kamu tuh kami beres itu, ada kamu tuh kami tidak beres semua. Hidup memang seperti itu teman-teman ya, hidup itu keras ya. Jadi hanya dengan orang tua saja kamu masih bisa mendapatkan keselamatan, tapi sama orang orang lain belum tentu dapat keselamatan. Kamu punya kelebihan, kamu punya keunggulan, orang akan manfaatkan itu. Tapi dunia depan tuh banyak orang akan memanfaatkan kita punya kemampuan, tapi itu akan menjadi uang. Ya, jadi ya bukan berpikir bisnis, tapi sekarang itu semua serba uang, teman-teman. Ya, yang guru pun harus kerja sampingan cari bisnis. Ya, jual ayam, jual pakaian, dan segala macam. Ini kan kita ini kan jual ilmu, ilmu pengetahuan. Wah, ini ya sales pengetahuan. Ya,
pendidikan kita tinggi 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 tinggi, sales pengetahuan jadinya. Ayo yo, ilmu ini bagus ya, kita pelajari dulu ya, manfaatnya banyak ini ya. Anda akan bisa memahami ya orang lain, mempelajari. Ayo pelajari di sini. Anda belum paham tentang kepribadian orang, ayo belajar sini. Anda belum pahami tentang anak, ayo masuk di jurusan ini gitu ya, kan sales jadinya. Apa bedanya sama sales-sales motor itu? Sama. Ya, mereka akan menceritakan keunggulannya, manfaatnya, kelebihan-kelebihannya. Kemudian pelanggan itu tertarik, ya, beli gitu ya. Kenapa lihatnya, gila ini bagus sekali ya, beli. Dia jual aja ada gitu ya, berhasil dia menjual itu. Sama kayak bapak ibu guru ya, dosen juga guru ya. Artinya kan sales pengetahuan, berikan pemahaman yang positif, diberikan pemahaman yang berubah sudut pandang, itu kan bagian dari sales. Berarti saya kalau belajar di sini pemahaman saya menjadi lebih baik ya, jadi lebih lebih artinya lebih terbuka wawasan saya gitu ya, bertemu sama orang-orang yang critical thinkingnya baik ya, dan ini adalah bagian dari edukasi ya, edukasi ya, sales edukasi. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya tahapan-tahapannya ya pada perkembangan psikososial ya. Pada early childhood ya, anak usia dini itu berada pada tahap autonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan. Itu early childhood teman-teman ya. Preschool itu masuk dalam inisiatif dan guild ya. Tahap ketiga ini preschool ya. Nah, kemudian usia sekolah itu sudah mulai masuk pada tahap keempat ya. Remaja ini sudah mulai tahap berikutnya ya. Kita mulai dari sini dulu, early childhood ini. Ini toilet training ya. Tadi buang air besar, buang air kecil tuh toilet training, yaitu dikatakan oleh Sigmund Freud itu toilet training karena penting di masa anak berada pada masa golden age atau usia-usia emas. Itu toilet training itu penting untuk melatih anak mandiri ya, kesabaran segala macam ya. Ketika anak buang air besar itu tidak buru-buru dia buang air besarnya, tapi ada proses tahapannya, dia harus bersabar kayak meditasi tuh ya. Jadi buang air besar jangan dipaksa bapak ibu, bisa luka bapak ibu ya. Ya, bisa bahaya itu ya. Kalau bagian pantat bisa lecet, nanti kalau lagi nanti sakit ya. Jadi harus banyak bersabar ya kalau mau gitu. Jadi paksa pasang muka neje-neje sampai jelek-jelek ujung-ujungnya ya. Ya, itu kalau perut rasa kembung gitu, itu ya jangan dipaksa gitu ya. Kalau perut kembung, kalau benar-benar dirasa sudah di ujung mau itu baru ya. Sekali duduk langsung lega gitu ya, rasanya seneng gitu ya. Nama rasa pipis juga sama, jangan ditahan-tahan. Kalau sebentar di perjalanan lewat jalan berlubang, teriak, teriak, itu kenapa sakit itu, ya? Bukan dia rasa senang atau dia rasa, senang sekali jalan-jalan masuk lubang gitu ya, bukan itu, sakit bro, gitu ya. Segera langsung cari kamar mandi itu, ya. Atau ada di sawah-sawah gitu, udah sembunyi-sembunyi itu, ya kencing aja di situ, gitu ya. Ya, jadi itu yang perlu dikontrol gitu ya. Ya, ya. Jadi kita pada masa ini tiga ini ya. Oke, early childhood, preschool, sama school age. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada teorinya hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Nah, ini wajahnya ganteng sekali ya. Nah, si Abraham Maslow ini ya hierarki kebutuhan. Ada kebutuhan apa nih dari manusia, ini ada kebutuhannya ya. Padahal kebutuhan kita tuh ada hierarkinya. Wah, luar biasa sih Maslow. Kita taunya kebutuhan gitu, kita tidak tahu hierarkinya gitu. Nah, si biografi Abraham Maslow ini, dia lahir di Manhattan ya. Nama panggilannya AB gitu ya. Siapa sih namanya AB? Nah,
lahirnya Abraham Maslow ini pada tanggal 1 April tahun 1908. Wah, tahun-tahun era-era Beloe ini. Kalau dari sisi Erikson tuh lahir tahun berapa tadi Erikson? 1902. Wah, dia 1908. Selisih berapa tahun? 6 tahun ya. Adiknya Erik Erikson ya. Tapi dia ini di New York gitu ya, satunya di Jerman. Nah, si Abraham Maslow itu menghabiskan masa kecilnya tidak bahagia di Brooklyn. Wow, Erik Erikson bahagia, dia tidak bahagia. Masih Maslow ini anak sulung ya dari 7 bersaudara, banyak amat bro. 7. Luar biasa. Erikson cuma satu ya. Satu ya, Erikson ya. Sepertinya satu, anak tunggal. Nah, sebagai seorang anak itu kehidupannya dipenuhi oleh perasaan malu, inferior, dan depresi. Kasihan hidupnya bro. Aduh, pantas saja tertulis tidak bahagia gitu ya. Nah, si Maslow itu tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tuanya. Wah, kenapa lagi nih? Namun ia masih dapat mentolerir ayahnya yang sering tidak hadir dalam kehidupannya. Masih ditoleransi sama ayahnya gitu. Hubungan dia ke ayahnya itu masih ditoleransi. Nah, karena ayahnya itu seorang imigran Yahudi Rusia. Wah, Yahudi, orang Yahudi emang ya. Ya, kita tahu ya secara Katolik itu Yahudi itu pilihan Tuhan ya. Nah, Rusianya, wah darah-darahnya sadis ini. Ya, bekerja sebagai pembuat drum. Wah, pemain musik ini ayahnya ya. Kalau ibunya sama Maslow itu tidak memiliki hubungan yang sangat ya, artinya ibunya sama Maslow itu memiliki hubungan yang sangat buruk, tidak baik. Sama ayahnya baik, cukup baik. Ibunya, wah, sudah tidak. Si Maslow itu ternyata sangat benci sama ibunya, ya, suka mengancam dan kasar. Wah, ayahnya lembut ya, kebalikan gitu ya. Jadi kebencian yang besar itu bahkan membuatnya menolak untuk hadir di hari pemakaman ibunya. Wah, dendamnya kesumat nih anak ini. Kok apa dendamnya ini? Nah, perlakuan dari teman juga tidak lebih baik dari ibunya, tambah makin kuat loh. Selama masa hidupnya dia itu sudah dia benci sama ibunya, kemudian sama temannya juga diperlakukan tidak enak ya. Karena dianggap sebagai kelompok yang anti Yahudi. Wah. Nah, si Maslow menghadapi sikap teman-temannya itu dengan rajin belajar hingga mencapai keberhasilan dalam sekolah. Ini kayaknya dari ayahnya ya, ada kemungkinannya ya. Karena dia masih toleran sama ayahnya yang sebagai pembuat drum ya, mengajarkan, ada kemungkinan mengajarkan dia untuk berpikir positif ya. Walaupun teman-teman kamu ngebully seperti itu, kamu tidak suka, tapi kamu harus rajin belajar. Nah, itulah mengapa dia lulus doktor pada tahun 1934. Wah, ini korban bullying jadi doktor. Ya, yang korban bullying angkat yang bunuh diri, wah ini repot nih. Tidak kuat mentalnya. Abraham Maslow kuat loh mentalnya ini. Udah tidak nyaman di rumah, ditambah teman-temannya yang ngebully dia, tapi dia jadi dokter ya, ya buat teori ini. Ya, yang jadi korban bully ya tidak maju-maju, ya kasihan hidupnya, tidak ada biografinya gitu ya. Sudah hidup biografinya tamat di umur sekian gitu ya, kasihan deh ya. Jadi mental harus bangun yang positif, walaupun dibully tapi menunjukkan bahwa apa yang dia bully itu tidak betul. Kamu menunjukkan bahwa kamu bisa berprestasi, bukan malah terbelakang, jauh, mundur, hilang dari muka bumi, lalu bunuh diri ya. Itu kasus bunuh diri di Indonesia lagi banyak ya, rame-ramenya, tidak tahu kenapa itu kok pada manusia lemah mental ya. Ya bukan mau menghina atau ini mencaci atau apa, bukan. Pada dasarnya itu peran penting dari keluarga itu penting adalah memberikan support system yang positif ya, lingkungan pendidikan yang support system positif, sehingga tidak ada kasus-kasus bunuh diri itu ya. Kalau support system positif pasti bunuh diri itu akan dikecilkan. Tapi kalau support sistemnya negatif ya bunuh dirinya tinggi. Masalahkan siapa ya, mental setiap orang berbeda-beda ya. Ya jadi tidak bisa disalahkan siapa-siapa gitu ya. Nah, dan ketika lulus di doktor ya tahun 1934 itu memiliki masa sejarah bekerja di dunia kedokteran. Wah, hebat Maslow. Dan jadi asisten peneliti dan terakhir menjadi kepala di Departemen Psikologi di Universitas Brandeis ya.
pada tahun 70 Maslow meninggal usia 62 tahun. Wah, umurnya kurang panjang dari Erikson. Kena serangan jantung teman-teman ya, mungkin kena terlalu beban pikiran, ya akhirnya dari pikiran turun ke perasaan, tidak kuat perasaannya ke serangan jantung ya. Kalau Erikson senang-senang saja, maka dia hidupnya senang tuh, karena masa kecilnya senang tuh ya, makanya umurnya panjang. Jadi dilihat dari dua contoh ini, dua ahli ini, rumus umur panjang adalah kebahagiaan. Maka kalau bapak ibu stres terus, bawanya dendam, kepikiran sama orang lain ngomong, masuk ke dalam pikiran dan perasaan, apalagi perasaannya, ya itu tadi serangan jantung. Jadi kalau bapak ibu mau menjadi korban bullying lalu tidak ada, masih tetap dipendem perasaan-perasaan tidak menyenangkan itu, artinya masih ini ada kemungkinan ya bisa jadi serangan jantung. Selain dari konsumsi makanan atau minuman yang tidak berlebihan, misalnya berlebihan ya, alkoholnya atau kadar-kadar makanan yang berlebihan, terlalu makan enak misalkan seperti itu ya, ya artinya itu juga bisa ada kemungkinan sakit jantung. Jadi serangan jantung itu macam-macam ya, bisa ada masalah dari mentalnya, bisa dari fisiknya gitu ya. Oke. Nah kemudian si Abraham Maslow ini membuat teori hierarki kebutuhan yang umumnya untuk semua manusia. Wah, semua manusia. Jadi hierarki tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar itu harus dipenuhi ya terlebih dahulu sebelum manusia memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan psikologi. Ya, kebutuhan psikologi yang maksud saya adalah kebutuhan fisiologisnya dia. Itu dari makan, minum, gula, garam dan segala macam ya, termasuk istirahat ya, dan juga seksual ya. Ya, itu kebutuhan dasar teman-teman ya. Bagi anak itu penting, gizi, nutrisi segala macam itu ya. Susu formula diberikan, ASI eksklusif diberikan, bukan tidak diberikan sama sekali, dikurangi malahan, wah repot. Makan, minum, gula, garam, protein dan segala macamnya itu harus seimbang kadarnya. Makanya itu penting untuk kecek di posyandu ya, agar kadar-kadar di dalam kebutuhan kebutuhan fisiknya anak itu sudah bisa dilihat itu. Oh, ini kurangnya di sini. Oh, perlu doping vitamin atau perlu didoping susu formula jenis ini, seperti itu ya. Makan minumnya ya kita atur. Oh, makan minum 4 sehat 5 sempurna seperti apa. Oh, anak ini alergi tidak sama telur, alergi tidak sama ikan, segala macam gitu ya. Sehingga bisa diatur pola makan. Oh, minumnya ini boleh tidak kadar gulanya, minumnya apa ya, artinya yang manis-manis ataukah yang tidak manis-manis. Ya. Nah, kalau kebutuhan fisiologis ini sudah aman, berarti tidak terjadi masalah. Ya. Ini untuk energinya kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Ya, kebutuhan rasa aman ini tentang proteksi. Ketika anak itu diberi makan, minum, anak juga mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Rasa sayang dari orang tuanya. Ya, proteksi ya. Keteraturan batas hukum ya, dimarahi tidak, ya dilarang tidak, ada aturan-aturan tidak ada aturan, ada batasan atau tidak ada batasan, itu kan kebutuhan rasa aman ya. Dengan pelukan itu sudah kebutuhan rasa aman ya. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta, ini kasih sayang. Kasih sayangnya akan memberikan rasa aman tadi ya, kasih sayang keluarga, sejawat, pasangan, anak, itu kebutuhan cinta ya. Ketika anak itu mendapatkan rasa cinta, udah ketiga-tiga ini dapat, yang keempat, anak akan merasa dihargai sama orang tuanya, didengar. Anaknya cerita, bapak mama dengar. Ya, saya sama istri saya dengar kok anak saya cerita. Papa, kenapa nak? Cerita udah dia. Kasih kesempatan anak cerita. Biarkan aja dia cerita. Kenapa? Karena selama berapa bulan, dari 9 bulan ke atas sampai dengan 1 tahun, ketika anak belum lancar begitu lancar ngomong, anak tuh udah banyak memperhatikan kita, banyak o a o u a i a u a. Lalu ketika anak itu udah lancar ngomong, kita berikan kesempatan,
Di situ kita benar-benar melihat ya, artinya seberapa jauh anak itu menangkap conversationnya kita, percakapan kita, lalu kemudian apa yang dia nonton itu dia lihat kalimat-kalimatnya, di situ juga dia akan pertimbangkan itu. Oh, dia masukkan, oh, dia informasi-informasi ini ternyata dia terima, kita bisa tahu ya. Nah, kemudian anak udah mulai percaya, udah merasa terhormat, sudah diapresiasi, ya, sudah dihargai dia, dirinya dia dengar itu sebenarnya sudah dihargai bapak ibu. Kalau bapak ibu abaikan aja itu anak merasa tidak dihargai. Sederhana sebenarnya soal harga diri, perlu mendengar ya, kemudian melihat, atau kita duduk saja sama anak itu sudah anak merasa dihargai ya. Jadi bukan berarti dihargai itu kok kamu, saya hargai kamu. Gak perlu juga, anak gak butuh itu. Orang tuanya sibuk sana sini tapi kok tidak ada di samping anak duduk bersama, itu anak merasa tidak dihargai, bahkan tidak merasa ada kecintaan, bahkan tidak ada merasa keamanan, walaupun secara kebutuhan fisiknya dipenuhi semua, makan minum semua, oh ada tuh di lemari sana ada banyak, makan, bah mama sibuk semua nih, silakan makan, ambil aja suka-sukanya kamu ya. Ya, aktualisasi diri ini moralitas, kreativitas, spontanitas, penerimaan fakta, pemecahan masalah, vitalitas, ini tahap tertinggi dari kita ya. Aktualisasi diri, kita udah bisa memecahkan masalah, kita lebih banyak legowo ya, udah tahu aturannya, kita udah bisa bisa enak lah ngikutin alur main ya. Ibaratnya kita udah bisa ngikutin alur mainnya tanpa kita harus mikir yang gini 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 gini, karena kita udah dapat semua ya. Nah, ini ke orang tua juga sama, ke guru juga sama. Kalau lagi kebutuhan gajinya cukup tidak? Ya gajinya saya bermasalah. Artinya kebutuhan makan minum segala macam, oh berat. Apa mau berumah tangga? Wah, mau gini aja disusah nih yang seks. Apalagi punya anak, yo. Walaupun saya udah pingin nih ya, kebetulan rasa amannya, wah rasa aman dia ya, tergantung betah atau tidak sama pasangannya. Rasa sayang, wah ya, sayang juga sama dia, tapi dapat tidak rasa aman dari dia gitu ya. Kebutuhan fisik dia penuhi tidak, ya. Akhirnya nikah. Rasanya kenapa? Karena rasa dihargai. Ininya belum, ini sebagai tujuan bersama. Tapi 4 tahap ini itu hal yang paling penting dari berumah tangga. Ketika ini tidak dipenuhi, seks tidak dipenuhi, masalah bapak ibu ya, itu bisa jadi kecemburuan, rasanya tidak aman lagi, udah mulai ketar-ketir dia ya, sudah mulai ada yang tidak setia di sini ya. Hukumnya bersama itu kesetiaan itu patah ya. Udah mulai tidak percaya salah satu sama lain, tidak dihormati satu sama lain, tidak diberi apresiasi satu sama lain, akhirnya runtuh ini. Walaupun sudah di atas ini tidak akan bisa digapai, sudah sampai di sini self esteemnya turun naik ke bawah, sudah sampai self esteemnya turun naik ke bawah ya. Akhirnya apa, anak jadi korban ya. Jadi bapak ibu bisa lihat anak-anak yang KDRT, orang tuanya abaikan, dibuang, orang tuanya sibuk cari karir sampai keluar wilayah ya, lalu anaknya sama opa oma ya. Jadi usahakan untuk tidak mengabaikan anak, usahakan penuhi kebutuhan anak apapun itu yang terjadi ya. Anak kita hanya butuh ada kita ada di samping, keberadaannya itu dianggap ada keberadaannya, bukan diabaikan. Nah, kalau diabaikan tidak usah bapak ibu ya, buat si kecil, sederhana saja, tidak usah, jomblo aja ya, sederhananya begitu ya. Kalau bagi yang sudah masuk dalam biara ya, biarawan biarawati itu sudah pilihannya, artinya kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, kebutuhan harga diri, mereka hanya fokusnya di self aktualisasi ya, fokusnya ke sana, karena ini sudah akan dipenuhi oleh yayasan, dipenuhi oleh gereja ya. Jadi tidak dijadikan masalah ya, mereka kejarnya di self actualization ya. Kalau kita orang awam, kita kejarnya sampai di sini ya, ini yang kita kejar-kejaran ya. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan belajar 2 ya, tentang resilience. Resilience itu ternyata diambil dari istilah ilmu fisika ya, yang dapat diartikan sebagai bisa melambung kembali atau lentur.
itu resilience ya. Nah, ini salah satu gambar ketika kita mau resilience itu, kita dianggap resilience itu ada bantuan, tapi ada tantangannya. Mendaki gunung, lewati lembah, ya, ninja Hattori jadinya, Pak. Oke, jadi menurut ahli ya, si Wagner ya, mendefinisikan resiliensi adalah kemampuan untuk berhasil menghadapi perubahan atau kemalangan. Wah, kita berhasil hadapi ya, kemalangan-kemalangan. Jangan-jangan, Pak, saya dulu kuliahnya di Malang, Pak. Wah, kemalangan kamu, kehilangan gitu ya. Nelongso, Pak, sakit gitu ya. Nah, menurut Rini Hildayani mendefinisikan resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk mampu beradaptasi dan bereaksi secara sehat dan produktif dalam situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Wah, situasi yang tidak menguntungkan dan sulit. Aduh, bisa enggak ya bangun terus ya? Nah, kemudian anak yang resilient itu adalah anak yang tetap tenang dan kompeten di bawah tantangan atau ancaman, atau anak yang mampu bangkit kembali dari kejadian traumatis. Ayo, bangkit tidak dari patah hati. Ini kembali pada anak-anak yang broken home. Mereka bangkit tidak dari keterpurukan. Keluarganya mereka memiliki sejarah yang tidak menyenangkan. Yang orang lihat tuh patut dikasihani. Tapi sebenarnya anak tidak butuh untuk dikasihani. Dia datang, ayo dikasih makan. Wah, kasihan nih anak yatim piatu ini. Kasihan nih anak yatim ini. Aduh, kasihan nih anak buangan ini. Ada anak yang tidak butuh dikasihani. Kehadiran dia itu tidak butuh dikasihani. Berarti dia udah berpikir maju tuh. Dia tidak butuh dikasihani. Dia akan berjuang. Mencari nafkah sendiri, mencari uang sendiri, mencari kehidupannya dia sendiri. Itu berarti anak tersebut sudah resiliensi. Oke? Nah, resiliensi itu memiliki motivasi diri. Jelas ya, dalam dirinya memiliki motivasi, dorongan positif. Belajar dari kegagalan. Ya, udah jatuh sekali, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Usahakan jangan pada lubang yang sama, tetapi itu PR yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, bukan berarti kita bodoh, bukan, tapi PR yang diberi Sang Maha Kuasa pada kasus-kasus yang serupa. Kenapa ya Tuhan berikan saya kasus yang serupa lagi ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Solusinya apa ya? Ya, bukan berarti kita bodoh, tidak. Kita tidak bodoh. Orang bilang kita bodoh. Jatuh pertama, kok jatuh kedua, kok mau saja. Harga dirimu tidak ada. Bukan. Kita belajar pelan-pelan. Bukan belajar satu kali jadi. Tidak. Ada orang mau ngomong tuh gampang ya. Ya, ngomong bacot tuh gampang ya. Tuh, kamu bodoh sekali. Masa jatuh? Waktu itu sudah rasakan jatuh, masa kamu jatuh lagi? Pada jatuh lagi tuh. Bodoh sekali tuh orang. Bacot gampang ya. Indonesia emang gitu, suka bacot. Ya, suka untuk ngejatuhin orang tuh suka gitu. Tapi kalau diri sendiri udah gagal, malu tuh, tidak mau orang lain dengar itu, malu dia pasti menjauh dia. Tidak orang dengar isinya, ih dia ternyata pernah gagal lagi tuh, gagal cinta lagi tuh. Pantas sih dia suka ngomong, suka jatuhin kita tuh sendiri akhirnya tuh. Malu dia, tidak ngomong kita minta maaf. Indonesia emang kayak gitu teman-teman ya, sukanya kayak gitu, gibahnya kuat ya, suka ngomongnya gitu, tidak enggan mencari bantuan. Iya, ya ada orang yang tidak apa ya, tidak enggan tuh maksudnya dia mau mencari bantuan pada orang lain. Kalau dia tidak bisa, dia cari bantuan. Ya, menghadapi situasi sulit dengan tenang. Wah, ini emosionalnya stabil nih ya. Terbuka dengan pengalaman baru. Ayo, ya, yang siapa yang terbuka dengan pengalaman baru? Coba-coba gitu ya. Kemudian mencari solusi alternatif. Ya, banyak alternatif segala macam. Ya, jangan nyerah. Gitu ya. Karakteristiknya self awareness ya, realistis ya, tetap tenang di bawah tekanan, ya seperti tadi ya. Oke, itu individu yang resilience. Kalau yang tidak resilience di bawah ini semua. Tidak self awareness, tidak realistis, tidak tenang di bawah tekanan, tidak memiliki motivasi, tidak optimis, tidak empati, tidak bisa kontrol diri. Itu orang yang tidak resilience ya. Nah, tadi kita sudah ngomong nih indikatornya. Kita ingin tahu prediktor nih, faktor protektif untuk meningkatkan resilience. Yang pertama adalah temperamen atau kepribadian si kecil. Ya, jadi anak-anak yang resilient itu mampu beradaptasi dengan baik, ya, ramah, disukai, independen, mandiri ya,
sensitif terhadap orang lain. Mereka tuh anak-anak yang kompeten dan memiliki harga diri yang tinggi. Mereka kreatif, banyak akal, buat orang lain seneng dekat mereka. Ketika berada dalam situasi yang menimbulkan stres, mereka dapat mengendalikan emosinya dengan cara mengubah perhatian mereka ke hal-hal lain. Wah, itu faktor-faktor protektifnya, faktor-faktor yang bisa menjadi nilai positif ya dari kepribadian anaknya seperti itu. Berarti bisa nih, walaupun di pong pang, wah kuat ya. Ya. Kemudian pengalaman ya, pengalaman yang dapat mengkompensasi. Ini lingkungan sekolah yang mendukung atau pengalaman berhasil dalam belajar. Ya, sehingga teman-temannya dan juga orang dewasa dapat membuat mereka mengkompensasi kehidupan yang buruk di rumah. Nah, artinya mengkompensasi kehidupan yang buruk di rumah itu, mereka bisa belajar bagaimana caranya untuk bisa bangkit. Ya, misalkan keterpurukan dalam rumah mereka hadapi, mereka bisa problem solvingnya ada. Mereka tidak sibuk dengan apa yang orang tua punya permasalahan seperti itu. Sederhananya orang tua punya permasalahan, udahlah saya main-main saja, ya, ambil barang main gitu macam. Kalau ada anak yang berpikir gitu ya, tidak usah pusing deh orang tua. Ya, jadi yang dapat diperhitungkan lah pengalaman itu ya. Sebagai hasil belajar orang tua yang broken home ya udah tidak pusing. Ya. Kemudian lingkungan sekolah itu pendukung ya, pendukung anak yang mendapatkan pengalaman yang positif sehingga anak bisa resilience, bisa bangkit. Tapi kalau lingkungan sekolah yang penuh dengan bullying, perundungan, gosip, gibah segala macam ya, gimana anak bisa dapat pengalaman yang positif, yang dapat kompensasi dalam dirinya, bermanfaat dalam dirinya? Tidak ya. Jadi resilience-nya tidak akan bisa maju karena tidak diajarkan, semuanya dengan iklim negatif. Kemudian berikutnya adalah kurangnya hal-hal yang berisiko ya. Anak akan menjadi resilient apabila yang pertama adalah memperoleh dukungan dari orang dewasa walaupun tidak kandung. Yang kedua, lingkungan yang baik di sekolah, aktif kegiatan di sekolah, diberi kesempatan, kemudian guru yang perhatian dan memiliki teman dekat yang positif. Itu hal-hal yang kurang yang berisiko itu buat anak resilience ya. Ya, sehingga anak-anak itu menjadi lebih lebih mantap dianya untuk maju ya. Dikasih tantangan-tantangan, permainan-permainan, semuanya mendukung. Ada yang misalkan kalimatnya tidak bagus gitu ya, menjatuhkan mental, langsung ngomong gitu ya, Yus jangan begitu, tidak boleh. Ya, kita harus mendukung teman kita, walaupun gagal kita tetap memberikan semangat. Itu mentalnya akan maju, bagus. Tapi kalau ada anak yang bicara yang tidak bagus, ya diceletuk gitu ya, itu berarti di rumahnya yang tidak bagus. Kalau kita ngomong kamu tidak bagus, tidak, ya. Pada dasarnya melakukan defense mechanism, itu sifat asli manusia ya, defense mechanism. Kalau kita lihat langsung ketahuan tuh ya. Oke. Nah, ini video tentang resilience ya. Harap disimak bersama. Terima kasih. Morning everyone. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron?
Oke, baik. Itu video singkat yang bisa membuat Bapak Ibu gambar tentang resiliensi. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan belajar 3 tentang karakteristik ya. Karakteristik dari perkembangan sosial emosional. Sebelum membahas perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun, ada baiknya kita mengetahui batasan dari perkembangan sosial emosional ya. Nah, batasan perkembangan emosional ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mencapai sense of self atau pemahaman diri, serta berhubungan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, meliputi kemampuan untuk mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain dan mengambil inisiatif. Yang ketiga, menampilkan perilaku sosial seperti empati, berbagi, dan menunggu giliran. Itu 3 tujuan ya dalam perkembangan sosial emosional. Nah, bukti-bukti menunjukkan bahwa kesiapan sosial emosional seorang anak itu merupakan salah satu faktor penting ya bagi keberhasilan pengembangan anak di TK. Nah, keberhasilan anak di tahun-tahun awal sekolah sekitar kelas 1 maupun kelas 2 ya. Bahkan keberhasilan di kemudian harinya. Jadi pembahasan tentang perkembangan sosial emosional itu mengacu pada 3 butir yang telah ditentukan di atas. Untuk butir yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pembahasan akan dikaitkan dengan perkembangan kemampuan anak untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, yang berikut adalah perkembangan ya sosial emosional anak usia 4-6 tahun itu tadi batasannya. Yang pertama adalah perkembangan pemahaman diri, yang berikutnya adalah perkembangan hubungan sosial, yang berikutnya adalah perkembangan regulasi diri atau mengarahkan diri, yang terakhir adalah perkembangan perilaku sosial. Nah, kita masuk dulu yang pertama tentang perkembangan pemahaman diri. Jadi di sini ini masih dalam sekitar masa kanak-kanak awal ya. Jadi anak sudah mampu membuat gambaran tentang dirinya sendiri. Ada 3 tahap perkembangan pemahaman diri. Tahap yang pertama adalah single representation. Ya, itu artinya adalah pernyataan-pernyataan terhadap satu dimensi yang terpisah-pisah. Jadi artinya pemikiran anak itu melompat dari ide khusus ke ide khusus lainnya tanpa hubungan yang logis. Contohnya adalah setelah anak menggambarkan rambutnya yang hitam dan keriting, ini ide ya tentang karakteristik fisik ya. Kemudian si anak itu berlanjut menceritakan kemampuannya berlari dan memanjat dengan cepat. Ini ide tentang kegiatan yang bisa ia lakukan. Nah, kemudian tanpa adanya hubungan yang logis antara kedua pernyataan tersebut, nah pada tahap ini anak itu tidak dapat membayangkan bahwa ia bisa mempunyai 2 emosi dalam satu waktu. Misalnya, saya senang bermain dengan si B ya, tetapi saya kesal kalau dia mengambil mainan yang sedang saya mainkan. Karena ia tidak dapat melihat 2 aspek sekaligus dalam satu waktu. Maksudnya dia senang bermain dengan si B ya, tetapi dia merasa kesal kalau si B itu mengambil mainannya sedang ia mainkan. Berarti artinya tuh dia tidak dapat melihat 2 aspek sekaligus. Yang dapat melihat 2 aspek sekaligus ya berarti itu bukan single representation lagi. Kemudian yang tahap kedua adalah representational mapping, yang merupakan pola hubungan yang diekspresikan secara positif dan bersifat hitam putih. Contohnya si kecil dapat berlari cepat dan dapat memanjat tinggi dan dia merasa kuat ya. Nah, si kecil tersebut dapat melempar bola cukup jauh ya. Ya, kemudian si kecil masuk ke tim olahraga suatu hari. Nah, ia juga masih belum dapat melihat bagaimana seseorang dapat menjadi baik dalam beberapa hal dan kurang dalam beberapa hal lainnya. Dia punya kemampuan. Ya, dia punya kemampuan, tapi dia belum tahu lebihnya di mana, kurangnya di mana. Dia merasa bahwa dia bisa gitu ya. Dia rasa dia bisa. Nah, dia bisa lari cepat, panjat tinggi, ya.
Yang tinggi-tinggi dia sudah bisa panjat, lempar bola jauh ya. Tapi dikasih masuk tim dia tidak tahu, aduh saya punya kemampuan di mana ini ya, saya bisa tidak ini ya. Ya, masih memeta-metakan dulu gitu ya, bisa atau tidaknya. Kemudian yang terakhir adalah representational system. Anak itu mulai mengintegrasikan ya ciri-ciri khusus dari diri menjadi sebuah konsep yang bersifatnya umum. Artinya pemikiran hitam putih itu menurun ya. Dan juga deskripsi anak tentang suatu menjadi lebih seimbang dan realistis. Maksudnya gini, anak itu hebat dalam bermain kasti, tapi kurang bisa matematika. Nah, kalau yang tahap kedua itu kan anak benar-benar belum bisa ya, belum bisa tahu berapa hal ini, kurang dalam berapa hal lainnya, baik dalam berapa hal, kurang dalam hal, dia belum tahu. Tapi kalau tahap ketiga ini dia udah bisa tahu dia hebatnya di mana, kurangnya di mana, udah bisa langsung dia pastikan. Kalau single representation belum sama sekali, dia masih melihat satu aspek dulu, bukan melihat dua aspek. Ya, kayak misalkan senang bermain nih, tapi dia kesal kalau mainnya diambil. Ya, masih bersifat satu aspek dulu. Ya. Nah, kemudian kedua adalah perkembangan hubungan sosial, hubungan tentang dia dengan dirinya. Pemahaman tadi tentang dia memahami tentang dirinya sendiri. Ya, memahami tentang dirinya sendiri. Maka itu ada 3 tahap. Dianggap paham tidak sama dirinya. Ya. Karena pemahaman diri itu mencakupi berbagai hal, ya. Seperti kesadaran diri, self awareness ya, pengenalan diri, self recognition, konsep diri dan harga diri. Jadi konsep diri dulu ya, konsep diri dulu gimana. Anak kenal itu dia gendernya apa. Kemudian dia kenal dari dia punya karakter bapak sama mama gimana. Dia kenal kebiasaan-kebiasaan dia di rumah tuh gimana, diajarkan bagaimana. Itu akan menjadi konsep dirinya. Dan itu dia akan bawa ke sekolah dan bergaul dengan teman-temannya. Ya. Kemudian harga diri itu penilaian orang ya tentang dirinya gimana tuh. Ya. Orang lihatnya anaknya tenang, itu dinilai bahwa ini anak yang sabar. Anaknya gerusa-gerusu, wah tidak sabaran. Ya gitu ya, sederhananya begitu. Mau dinilai apa dirimu? Gitu sederhana kan gitu kan. Ya. Nah, kemudian perkembangan hubungan sosial ini masa anak-anak ini kan berhubungan dengan teman sebaya ya. Itu menjadi meningkat ya dalam konteks bermain. Sehingga hubungan sosial dapat diamati dengan occupancy behave. Ya. Dan 5 bentuk kegiatan bermain yang meliputi soliter ya, independent play, onlooker behavior, parallel play, associative play, dan cooperative play ya. Itu teman-teman bisa melihat di modul itu ya. Jadi unoccupation behavior ya, itu anak tidak tampak sedang bermain, hanya mengamati saja hal-hal yang menarik. Ya. Kalau onlooker behavior itu anak menghabiskan waktunya dengan mengamati anak lain bermain. Nah, kalau solitary independent play itu anak bermain sendiri dengan mainan yang berbeda dari mainan yang dimainkan oleh teman-temannya. Kalau parallel play itu anak bermain di antara anak-anak lain dengan mainan yang sama seperti yang dimainkan oleh anak lain. Kalau associative play itu anak bermain dengan anak lain ya, saling berbicara tentang apa yang dimainkan, saling minjem dan mengikuti satu sama lain ya. Kalau cooperative play itu anak bermain dalam kelompok yang terorganisasi untuk sejumlah tujuan, membuat suatu, mainkan permainan lebih formal, melakoni suatu, itu ya. Nah, selain itu bentuk hubungan sosial yang juga mulai terbentuk itu adalah hubungan persahabatan, ya, persahabatan bagai kepompong, ya. Nah, dalam masa ini tuh anak memandang sahabat sebagai teman bermain, cie-cie, teman bermain atau teman bermain. Banyak anak TK udah tahu pacaran loh. Ya, kadang film-film Korea itu anak TK udah dilihat berpacaran. Ya, ada tuh salah satu film Korea itu ya. Cari saja, rahasia. Nah, dikarenakan pada masa kanak-kanak awal itu persahabatan tuh cenderung dikaitkan dengan kegiatan bermain, dengan pertukaran material. Jadi anak cenderung memandang ya persahabatan sebagai sesuatu yang mudah untuk dibentuk. Wah, gampang sekali. Bagaimanapun persahabatan mereka juga tidak berlangsung lama. Karena persahabatan dapat berakhir
ketika teman menolak untuk berbagi, memukul atau tersedia untuk bermain. Wah, ini tekanan-tekanan teman sebaya. Mau teman sama saya, ngikut sayanya. Ya, tidak mau teman sama saya ya jauh. Kurang gaul, dianggap kurang gaul. Kalau tidak punya teman banyak itu kurang gaul. Ya, ya. Jadi bisa saja ya, namanya anak-anak itu kan namanya berteman ya, jelas ada konflik ya. Kita juga udah besar saja berteman saja ada konflik. Tidak ada konflik. Namanya kita hubungan dengan sosial itu jelas ada konflik. Kecuali kita dengan diri kita sendiri. Kadang dengan diri kita sendiri juga konflik. Ya, karena terlalu dianggap ribet ya. Orang lain saja sudah ribet, apalagi dengan diri sendiri juga ribet. Karena itulah manusia ya. Itulah manusia. Kemudian perkembangan diri berkaitan dengan regulasi diri, pengendalian diri ya, atau mengarahkan diri. Ini anak kecil umumnya sangat sulit dikendalikan. Jadi akan tapi berapa anak itu mencapai kemampuan untuk mengarahkan perilakunya sendiri tanpa diingatkan orang tua atau orang lain ya. Itu di sekitar usia 4 sampai dengan 5 tahun ya. Meskipun masih ada juga anak yang masih bergantung dengan orang tua atau orang lain agar sejalan dengan aturan yang diberikan. Tidak jadi masalah Bapak Ibu, namanya anak-anak, namanya kita juga dari kecil sampai dewasa pun tetap diatur sama orang tua, memang itu hukum alamnya. Ya, namanya kita anak tetap akan diatur oleh orang tua. Walaupun sudah berkeluarga juga tetap diatur sama orang tua. Karena kita orang Indonesia ini kan kelompok ya, tidak bisa individual. Kita berkelompok. Kita bisa bertahan karena adanya kelompok. Ya, karena itu ada aturan budayanya. Namanya kita statusnya anak tetap akan diatur sama orang tua. Suka tidak suka memang itu adalah aturan mainnya. Sama seperti Bapak Ibu melihat anak, ya anggap anak. Bapak Ibu akan mengaturnya seperti anaknya Bapak Ibu sendiri. Memberikan perhatian, ya ketika anak kenapa kita akan bagaimana, ya. Kemudian anak yang mengikuti kegiatan dalam kelas tanpa harus diingatkan oleh guru. Ada anak sudah capek kemampuan mengarahkan diri, dia udah bisa. Itu kembali lagi pada dirinya sendiri, punya perkembangan biologis dalam dirinya. Masa-masanya, ada waktu-waktunya gitu ya. Kan berarti guru suruh diam. Ya memang diam dalam waktu tertentu saja. Dan itu ribut lagi gitu ya. Yang itu sudah keunikan-keunikannya Bapak Ibu. Sampai tingkat SMA sampai perguruan tinggi juga kayak gitu. Ya. Jadi regulasi diri itu ada waktu-waktunya kita udah bisa mengendalikan diri, kita lebih tenang. Sekarang kan kita belum tenang-tenangnya karena masih proses-prosesnya. Kalau usia remaja 17-18 tahun, ya 16, 17, 18, wah masih masa yang bergejolaknya itu. Tidak bisa kendalikan diri sama sekali. Dibilang dikasih ilmu, dilarang berpacaran karena pacaran akan menyebabkan seks bebas dan berdampak pada putus sekolah. Kaget ada kasus. Udah ngomong padahal. Jadi dibuat rupanya ya. Jadi itulah manusia ya. Kemudian perkembangan perilaku sosial itu ada dua ya. Ini ada prososial, ada yang empati. Prososial berarti mengikuti aturan-aturan yang ada di sosial ya. Jadi perilaku yang tidak disengaja, yang ya dengan maksud memberikan keuntungan pada orang lain ya, sebagai proteksi kita ikuti aturan main ya. Jadi pada usia 2 tahun itu anak terlibat dalam beberapa bentuk tindakan prososial seperti pemberian nasihat secara verbal, misalnya mengatakan hati-hati kepada ibunya yang hendak pergi bekerja. Bantuan tidak langsung, misalnya bantu ibu menemukan mainan adik. Berbagi, misalnya memberikan makanan atau minuman mainan kepada teman. Distraksi, misalnya mengganti channel TV yang membuat adik takut. Proteksi, misalnya berusaha untuk mencegah adik jatuh dari tempat tidur. Sosial, kita mendukung perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang, kita mendukung, kita membantu. Kalau anti sosial berarti sebaliknya dari itu kita tidak anggap lagi. Tapi ada ya. Kemudian empati itu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Jadi anak-anak tuh menyadari bahwa situasi yang sama dapat memberikan reaksi yang berbeda bagi dirinya maupun orang lain. Empati ya.
rasa kasihan ya, rasa pengen bantu ya, itu empati ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kegiatan belajar 4 ya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan belajar yang lalu kita telah membahas berbagai hal yang sebelumnya ya, baik teori yang terkait maupun karakteristik. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melihat beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan yang merupakan aplikasi ya, dari KB1 sampai KB3 tadi di modul yang keempat. Kegiatan-kegiatan belajar yang akan kita bahas itu yang pertama adalah pemahaman diri dan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah perilaku sosial. Nah, yang pemahaman diri ini agar ada beberapa kegiatan ya agar anak dapat memahami dirinya. Yang pertama adalah kartu emosi. Nah, ini kartu emosi ya. Ini agar mereka bisa kenal emosi orang lain dan juga emosi diri sendiri. Ya. Nah, artinya anak tuh diminta mengenali kapan saja emosi tersebut muncul dalam dirinya dengan cara minta anak untuk menceritakan kejadian-kejadian yang memunculkan emosi tersebut di muka kelas, ya. Baik senang, ya, sedih, ya, terkejut, marah, ya. Itu anak-anak tampilkan. Ada emosi lainnya, jijik, tidak suka, ya. Nah, kemudian berikutnya tuh kusuka atau tidak kusuka. Wah, kusuka atau tidak kusuka ya. Nah, ini menceritakan apa yang dia suka atau tidak suka di hadapan teman-temannya. Jadi kegiatan tersebut dapat membuat anak lebih mengenal dan memahami dirinya sendiri. Jadi sebagai guru tuh Bapak Ibu guru dapat menggali mengapa sih anak menyukai atau tidak menyukai hal tertentu gitu ya. Nah, ini kan suka atau tidak suka. Yang suka jempol atas. Ya. Kalau tidak suka jempol bawah. Yang suka kasih love ya. Yang tidak suka dikasih patah hati. Ya, jadi itu juga, tapi anak juga belajar bahwa tidak semua anak itu suka, ya, tidak semua itu suka, tidak semua itu senang, ya, itu yang bisa dikasih gambaran juga ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ini pertama ikuti jalanku ya, ikuti jalanku ini anak dapat belajar mengikuti aturan diberikan oleh pemimpin barisan ya, contohnya ini kanguru ya. Jadi lompat kanguru ya, jadi minta setiap anak tuh meniru gaya jalan ya teman-temannya ya, jadi leadernya, ikuti jalanku. Yang ke berikutnya adalah mewarnai bersama, ini kegiatan warnai bersama ya, sehingga anak punya waktu untuk kenal sama teman-temannya ya. Nah, untuk menggambar bersama ya, jadi ada yang sudah menggambarkan bagian A dan menggambarkan mewarnai bagian B ya. Demikian seterusnya hingga semua anak mendapat kesempatan untuk mewarnai gambar. Jadi gambar yang sudah selesai diwarnai selanjutnya dapat dipajang di ruang kelas anak. Ya, ini kegiatan menggambar yang mereka lakukan. Kemudian perilaku sosial nih, ya tadi bertanggung jawab. Ini kan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Ini perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ya, perilaku sosial mengapa iya ya? Mengapa iya? Jadi untuk perkembangan kemampuan untuk berempati, berbagi dan menunggu giliran. Mengapa iya itu kegiatan untuk mengasah empati anak terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Ya, ini diperlihatkan beberapa gambar yang menunjukkan berbagai situasi. Dan juga dengan cara seperti ini ya. Ya, empati kan ada dedaunan yang jatuh kan. Teman-teman, sebelum mari bermain, mari kita bersihkan dulu ya. Setuju, setuju, setuju. Ini harus dibersihkan. Ya, ada mengatakan sampah daun harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Yang setuju ya kan. Mengapa ya? Ya kotor kan ya, harus dibersihkan. Oh, bisa jadi pupuk kompos ya kan. Nah, kemudian berikutnya adalah pesanan sudah siap. Ya, ini melatih anak untuk menunggu giliran, bersabar ya kan. Memasak bersama kan, bersabar juga kan, menunggu giliran untuk artinya ketika masakan itu sedang dimasak gimana gitu kan. Nah, jadi gimana untuk anak-anak itu menyiapkan makanan, minuman yang dipesan oleh guru atau teman lainnya ya kan. Nah, jadi setiap anak memiliki tugasnya sendiri masing-masing ya. Nah,
ini kan anak akhirnya belajar untuk melakukan tugas secara bergiliran. Jadi mereka harus menahan dirinya dan tidak boleh saling berebut untuk melakukan sesuatu dalam hal memasak atau membuat minuman. Ya, oke, itu saja eh, penjelasan materi terkait dengan modul yang keempat ya, terkait dengan perkembangan aspek sosial emosional anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak materi ini. Saya mengatakan bahwa kita perlu saling melengkapi satu sama lain ya. Saya juga punya kekurangan, maka bisa Bapak Ibu menambahkan ya, saling melengkapi di sini. Oke, selamat belajar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan selamat berjuang. Semoga sukses.